Bupati Garut ke depan bukan hanya sekedar ngurus pengkolan. Karena dulu kenapa zaman saya diperbolehkan karena saya waktu itu bilang ke SKPD, saya akan menggunakan paham ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular itu adalah ekonomi yang mampu menopang pertumbuhan bagi semua pelaku usaha, termasuk pedagang kaki lima. Yeah. Jadi dulu zaman saya kumuh kan, Iya, betul. pendopo pun dipakai dagang, bancong pun dipakai dagang. Nah sekarang kebijakan Pak PD lain. Yeah. Ya dia itu karena oleh itu harus bersih. Tapi kalau kita ekonomi sirkular, ekonomi yang memberikan rasa saling dimiliki oleh semua pihak, termasuk mereka yang pelaku usaha yang paling rendah itu adalah pedagang kaki lima, itu adalah UKM. Iya. Jadi sangat berat sekali mungkin ya bagi Pak Bupati, bagi bupati yang akan datang menghadapi yang mana Kabupaten Garut anggarannya sangat minim ya Pak Budi. Begini, Pemda Garut ini anggarannya itu cukup besar kalau dilihat dari volume APBD. Tapi tidak dikelola oleh Pemda Garut. Misalnya sekarang anggaran itu 4,7 triliun. Dengan ada bantuan keuangan provinsi, kan ditentukan tujuannya oleh provinsi meskipun ajuannya dari kita. Yang kedua, untuk dana desa langsung ke rekening desa. APBD yang kita terima 10%-nya harus disahkan ke desa, hampir 200 miliar. Ada dana sertifikasi, ada dana BOS langsung ke sekolah, tidak melalui kita, dicatatkan saja di dalam APBD. Jadi kita kecil. Pendapatan per kapita, pendapatan PAD kita itu 500 miliar. Tapi 500 miliar itu yang realnya itu adalah 180 miliar. Karena yang lainnya dari belut. Kembali lagi ke hitungan rumah sakit, puskesmas ke puskesmas gitu. Kita kecil, pendapatan kita hanya 180 miliaran. Nah, dibandingkan sebenarnya kan dengan PDRB itu jauh kita. Dengan PDRB kita ini sudah 63 triliun. Kita hanya mampu dari pajak dan distribusi daerah itu hanya 180 miliar. Nah tentu ini ya, kalau kita menaikkan PBB, wah ribut. Yang penting mah jujur aja, yang punya restoran jujur, kayak Kentucky jujur, kayak Solaria jujur, ya, kayak sekarang ada Hoka-Hoka Bento jujur. Itu sudah karena sistemnya bagus. Yang tidak jujur itu ya, yang tidak jujur itu adalah mereka pengusaha-pengusaha yang tidak mempunyai sistem pembukuan yang baik. Padahal masyarakat mah bayar kan? Iya, bayar 10% ya. 10% dicantumkan sebagai pembayaran tapi tidak dibayarkan KPU. Kan? Jadi untuk mengantisipasi supaya mereka bayar, pengusaha bayar itu gimana caranya Pak Rudi? Iya, dia jujur dong. Itu kan wajib pajak pungut dia. Misalnya ada restoran yang wah mobilnya banyak yang datang ke sana, tapi bayarannya kalah sama Kentucky, hanya 1/4 Kentucky. Jadi kalau memang jujur semua ya, dari PDRB, berdasarkan perhitungan PDRB, untuk makan dan minum, kita harusnya dari makan minum itu kita bisa mendapatkan 100 miliar. 100 miliar ya? Sekarang kita hanya 18 miliar berapa? Dengan hotel, restoran, dengan apa-apa seharusnya kita dapat 250 miliar sampai 300 miliar. Tapi kita sekarang dari 2 itu hanya 25 miliar.